Tio, Bung Farid, Kirvando, Mas Marioto, aduh paring waluyo. Waalaikumsalam, Bung Farid. Saya masih utang foto itu ya, tentang sampah ya. Sebentar lagi nunggu Suwandi Ahmad bergabung. Hai Tio, saya live dengan Suwandi Ahmad. Suwandi Ahmad dari Lokadata, Chief Data Officer Lokadata. Bentar, katanya dia jam 19:10 bergabung. Sekitar 1 menit lagi mungkin. Mbak Ella, gimana Mbak Ella? Halo Mbak Ella. Tio, ikut berduka cita ya. Budenya sakit ya. Semoga cepat sembuh. Wah, Lokadata bergabung. Gimana nih Lokadata nih? Pancet tai telat tuh, loen. Paring lu. Saya sedang add Suwandi Ahmad. Mas Hasbi Rofiki, apa kabar Mas? Waduh, ada Hari Gibran juga. Giraldus Darongke. Alhamdulillah. Dengan senyum lebar bisa masuk akhirnya. Selamat malam Pak Wandi. Apa kabar Pak Wandi? Kok nggak ada suaranya Pak Wandi? Dengar nggak? Nggak ada suaranya. Nah, ini kedengeran. Kenapa tadi kok nggak ada suaranya? Di mute. Oh, di mute. Oke. Selamat malam. Niana Syahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kaji, sehat Mas Kaji? Wabarakatuh. Hah? Ya, akhirnya saya bisa berbincang dengan Suwandi Ahmad. Susah sekali ini di telepon. Lebih mudah telepon Pak Jokowi daripada telepon Suwandi Ahmad. Kayak gini. Ya, Suwandi Ahmad, itu juga ada Paring Waluyo di sini. Ada Hari Gibran juga. Itu ya bagian dari masa lalu saya lah. Waktu kuliah. Jadi teman-teman itu idola saya lah. Demonstran-demonstran hebat dari Malang. Sementara saya sendiri sibuk menjadi foto model saat itu. Jadi ya saya berkaca pada mereka lah. Tidak dinyana 25 tahun kemudian bertemu lagi. Ternyata temannya ya itu saja. Temannya ya itu. Apa karena kita teman ya sebenarnya ya? Gimana? Karena apa? Suaramu nggak metu meneh. Suaranya nggak keluar lagi, Pak. Halo. Pak Wandi, suaranya tidak ada. Pak Wandi, suaranya tidak ada. Suaramu hilang, timbul tenggelam. Iya, kenapa ya? Apa handphoneku baru masih 2 hari? Oh, mungkin karena Paring bergabung. Paring bergabung kan auranya negatif. Iya, tahu sendiri kan. Bukan hanya auranya negatif, tapi tingkah lakunya juga negatif. Oke, ini tidak seperti biasanya kami cengengesan. Hari ini materinya agak serius. Dan saya juga mengundang narasumber yang serius. Walau cara membahasnya ya dengan agak sedikit lucu-lucu begini. Mohon izin yang punya anak kecil agak jauh-jauh karena saya sama Wanti pasti refleks maki-maki pakai bahasa Jawa itu refleks kami ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Saya sudah ingatkan. Mungkin ada ngasih ini ya pengumuman kalau ini apa namanya parental guidance ya. Mesti. Yes, betul. Saya takut kayak gitu. Ya, apalagi komentar-komentarnya Paring itu kan susah disaring gitu. Oke, hari ini kita mau bicara tentang data driven decision making. Jadi melihat fakta dengan statistik. Sudah lama kami bicara, saya dengan Wanti bicara itu mengambil keputusan berbasis data itu sering sekali kita dengar. Jadi
harus riset dulu pakai data segala macam gitu ya. Ya itu dilakukan. Ya sorry, itu ya diomongkan doang, dikerjakannya belum tentu ya. Kadang yang juga pakai data Ya, itu pun punya betul. kapasitas dan kapabilitas, tapi kalah dengan isi tas. Akhirnya seringkali keputusan politik atau keputusan organisasi itu kalah gitu yang menggunakan data dan statistik. Nah ini kok bisa Wandi itu percaya diri sekali bahwa penggunaan data di masa yang akan datang itu akan menjadi juara gitu. Nah ini dia sangat yakin substansi dan konten itu akan mengalahkan pencitraan. Apalagi mengalahkan modal. Mengalahkan modal ya belum tentu ya. Nah, yang saya lihat sekarang itu justru statistik itu ini Pak Wandi. Aku nyeluk malah parek. Apa malah menggunakan cara cherry picking gitu. Halo? Misalnya gimana tuh? Ya, ini ada statistik gitu ya, dicuplik sedikit, dijadikan bahan kebijakan gitu loh. Oh, Padahal itu tidak menggambarkan keseluruhan. Jadi datanya itu cherry picking aja. Habis itu bikin kebijakan, pakai itu, pakai apa? Statistik. Akhirnya ya itu berbohong dengan statistik itu yang muncul gitu. Itu membuat data sama statistik itu citranya jadi jelek gitu loh. Itu yang saya khawatir di masa yang akan datang dan menaruh harapan karena pembicaraan kita berdua seringkali ngomong akhirnya ke depan itu data yang penting gitu. Padahal hari ini pun juga data sebenarnya. Kayak gitu. ya. Apa? Oke, aku mau cek. Kamu lihat Mulai dari mana itu kok? Aku ya aku lah mempersiapkan pertanyaan. Oh, soal cherry picking itu ya. Kamu aja di ya. Halo? Suaramu timbul Jangan tenggelam. soal sebentar. Ini handphonenya goyang-goyang kan nggak pakai ajudan buat megang ya. Jadi pakai lazy pot gitu, yang dia kadang ngayin gitu. Oke. Aku ini dulu Pak, apa namanya? Dari dulu itu rasanya fenomena mengambil keputusan berbasis data itu kan sudah ini ya, sudah cukup jadi bahasan lah. Itu sepenting apa sih? Kita jawab yang paling dasar dulu. Apa kepentingan data itu untuk suatu kebijakan dalam organisasi itu sepenting apa? Sederhana itu dulu loh. Jadi gini sih, kadang seringkali kita tuh mengambil keputusan berdasarkan dua hal yang paling sering sehari-hari ya. Pertama karena unsur emosional, ya kan? Ya. Memilih jodoh dan lain sebagainya unsur emosional. Mulai kecil kita mau speak sama siapa itu emosional. Yes. Terus yang kedua itu berbasis pada kapasitas nih, kemampuan diri ya. Ya. Oh, gue mau milih calon jodoh ini berdasarkan ya masa Koko merindukan Tarabaso gitu kan, akhirnya dia sadar nggak mungkin. Asu. Apa? Kalau aku yang milih dia mungkin, cuman aku nggak mau. Oke. Nah, Wajah remuk percaya diri ini emang. Terus yang menarik adalah sementara leluhur-leluhur kita sudah mengingatkan. Bahkan kalau urusan yang emosional dan kemampuan harusnya pakai data. wah. Cek bobotnya, cek bobotnya kan dicek dulu tuh, diperiksa dulu, diverifikasi, divalidasi data. Nah, kita sudah diingatkan di awal bahwa kita harus berbasis data. Nah, kemudian orang sulit mencari data, susah nih cari datanya, gimana dong? Akhirnya pakai asumsi. Oh, kira-kira kayak gini. Kira-kira begini. Mungkin kan itu kan yang sering terjadi. Yang paling banyak dicek sama orang-orang di mana aja. Pertama, kali kita kalau mau ngambil keputusan misalnya nih soal pembelian barang, kita lebih banyak pakai asumsi. Aku mau beli barang ini di satu e-commerce gitu ya. Ini sepertinya yang paling murah. Oh, temanku pakai ini, dia dipakai keren banget. Begitu dia pakai sendiri nggak cocok. Asumsi-asumsi kayak gini yang cukup banyak digunakan karena susah nyari data. Nah, kesusahan mencari data ini sebenarnya bukan alasan yang penting-penting banget ya, karena
data terbuka juga banyak di mana-mana. Nah, contoh-contoh yang menarik nih misalnya, contoh beberapa data yang kita dan referensi yang lucu ya. Menurutmu kok sekarang, ini contoh, di manakah wilayah yang cocok disebut kota pelajar dan apa alasannya? Jogja. Angka ini, halo? Ya, karena apa? Jogja itu yang aku dengar itu usia pendidikan per orangnya cukup tinggi, di atas 11 atau 12 tahun gitu. Itu yang aku tahu. Jumlah siswanya juga paling banyak lah ya di sana ya selama ini ya. Banyak kampus dan sebagainya. Faktanya yang paling banyak itu Malang. Oh gitu? Waduh. Sebagai kota pelajar. Jadi fakta-fakta yang sederhana kayak Malang, gini ya. Yang lucu. Iya. Unik kan? Iya. Enggak, kok bisa Malang? Kok bisa Malang apa dasarnya? Pertama karena jumlah mahasiswa itu terbanyak di Indonesia dari 2, jumlah perguruan tinggi atau lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi paling banyak ada di sana. Ya. Contoh orang mengasumsikan itu. Nah, contoh lagi asumsi gini. Ya, ini yang kesukaannya Kokok nih, produk-produk pertanian, perikanan dan perkebunan nih. Ya, kan? Wah, ini sulit tapi pertanyaannya. Nelayan itu pemenuhan karbohidratnya rata-rata nasi. Betul. Nelayan di pesisir ya. Pemenuhan protein dia dari ikan. Enggak. Dari tahu dan tempe paling banyak. Oh iya. Nah, tahu dan tempe itu setahuku per kapita itu 6 kg per kapita per tahun tuh. Emang lebih tinggi sih. Jauh lebih tinggi kan? Iya benar lebih tinggi. Dari ikan. Nelayan yang tinggal di daerah yang banyak protein, dia malah makannya tahu dan tempe. Karena ikan jual buat beli tahu tempe, selisihnya itu buat dirinya sendiri untuk kebutuhannya. Iya. Nah ini contoh bagaimana kita itu selalu didrive oleh asumsi, didrive oleh oleh emosional dan kadang menganggap itu pengetahuan umum. Semuanya sama kayak gitu. Semua orang berpikir sama kayak kita. Iya. Halo, videomu freeze loh. Sama suaranya timbul tenggelam. Paham nggak kok yang aku ceritain? Paham. Cuman suaramu timbul tenggelam. Ini loh, handphone baru maklum ya, jadi aku kadang bingung ini. Aku kalau wajah menyebalkan aku udah kuat lah ya kan, suaranya aja ini. Tapi yang Malang itu tadi menarik ya dia. Yang Malang itu menarik. Dan ini kok banget. Dan contohnya gini kok. Kamu paham nggak sih yang tak ceritain tadi? Paham lah. Kalau nggak paham, aku ulangin lagi nih kalau nggak paham. Ini aku lulusan studi pembangunan loh. Ini statistik itu penting loh buat kamu itu. Meskipun lulusnya ya tahun. Injury time lulusnya ya kan. Yang penting lulus ya kan. Itu loh. Loka data kok randuwe pakai data iki sopo iki. Mas Hamid nih. Terus loh kita itu keliru, kita itu punya paket loka, bukan paket data. Nih, tapi kan orang itu yang kamu bilang tadi, data-data menarik tadi itu membuat orang itu berpikiran, aduh jelimet deh pakai data begini segala macam gitu. Apalagi orang yang udah di ujung menara ya, punya jabatan apa, dia cenderung dengarkan orang sekitarnya gitu loh. Gimana caranya milih orang yang ngerti statistik dan nggak bias gitu? Itu kan nggak mudah gitu. Betul. Berarti kan orang harus punya punya control point kan. Kalau aku bilang mudah, nanti jasaku nggak laku. Ancuk. Memang data itu susah dan kita harus orang ahlinya yang terbukti yang mengelola data itu yang ngerjain. Gitu kok.
Berarti kamu Susah itu. outsource berarti ya? Pinter. Ya, Emang kita itu sering nggak cocok, tapi sering satu invoice ya begini ini. Ya, bersatu dalam saldo. Bersatu dalam saldo. Terus ini juga yang aku agak kesel itu ya. Kadang-kadang orang tadi di organisasi ya, di politik itu juga sama, di pemerintahan juga sama gitu. Pakai data, pakai statistik, tapi kebijakannya itu sering malah nggak menjawab kebutuhan yang sebenarnya gitu loh. Ya itulah. Kalau kita sempat berbincang itu selalu ada bagian rezim invoice gitu. Jadi nyari-nyari invoice menggunakan data dan statistik gitu. Itu gimana ya seorang yang berkarir di politik sih? Itu bisa paham hal seperti ini gitu. Terutama yang terkait dengan kebijakan, biar hasilnya juga nggak hasil kebijakannya itu nggak melenceng jauh gitu loh. Karena ada variabel yang lain kok, bukan hanya soal data, ya kan? Ya. Politik, emosi, banyak variabel yang ya harus diakui. Sekarang gini contoh ya, Koko kan punya ada berapa kok? Suaranya kresek-kresek di suaramu di. Masuk suara. Halo. Oh iya sorry, aku pakai ini ada dayang-dayang kipas, tak suruh berhenti dulu ya. Udah nggak denger kan? Udah aman. Nah, balik kanan, jadi aku lihat dua dari belakang. Oke, siap. Nah, gini kok. Yang politik misalnya contoh ya, ya kalau kita sudah menentukan A, kamu sendiri kok. Ya. Kamu kan ada berapa penasihat spiritual kamu? 3 apa 4? Penasihat spiritual, gak ada. Penasihatku cukup paring awakmu karo Gibran wis. Cukup ruwet orang. Ya contoh nih ya. Kamu udah percaya dengan bahwa berdasarkan data lebih cocok buka toko di daerah A gitu. Betul. Tapi secara hitungan SEO, Feng Shui, kemudian apa dan lain sebagainya menyatakan enggak. Kamu milihnya berbasis pada data itu atau berbasis pada analisis yang lain? Emosional sih seringkali. Benar. Ya. Jadi kadang kita juga nggak bisa menyalahkan orang. Kok nggak pakai data sih? Datanya A, kok kamu milih B? Ada variabel yang lain yang kita nggak tahu. Itu dia. Termasuk cari... Atau juga ada beberapa orang yang nyari data untuk justifikasi keputusannya. Nah, ya. Itu juga banyak, ya kan? Aku malah sorry tak potong. Keputusan yang diambil itu kadang nggak sesuai dengan data gitu loh. Itu yang aku ngelihat itu aku bingung sendiri. Katakanlah gini, program swasembada kedelai, ya kan? Padahal kita konsumsi kedelai itu 3 juta ton. 70-75% itu impor. Gimana caranya swasembada? Secara statistik itu kan kelihatan gitu. Berapa konsumsi kita, berapa produksi kita. Nggak akan mungkin tercapai gitu. Tapi dipaksa jadi kebijakan. Iya, luas lahannya. Dibuat jadi kebijakan. Akhirnya duit keluar banyak dan hasilnya kita nggak tahu gitu loh. Memaksa juga untuk ini, apa namanya, swasembada gula. Juga tahu kan kita dipaksa swasembada garam karena garis pantai terluas itu. Ya kan sering dengar kan itu. Sejak kapan garam ada kaitannya sama garis pantai? Putus-putus nih suaramu. Gimana tadi? Diulangi. Sejak kapan garam apa? Garam ada hubungannya sama garis pantai. Sejak Alah. Gimana? Suaranya hilang. Kamu yang putus-putus kok di sini. Hah? Halo? Kamu yang putus-putus di sini. Oh gitu. Kok bisa ya? Ya aku ngerti sih, kamu sejak masa kuliah dulu sering diputus. Masa sekarang masih sama koneksi aja juga masih sering diputus kok. Gimana tadi? Nah ini sudah jelas nih. Garam gimana tadi? Apa kaitannya garam sama panjang garis pantai coba? Nggak ada. Dikira setiap pantai bisa bikin garam. Benar. Sampel orang. Padahal lebih baik buat bisa buat apa namanya rumput laut, bisa buat perikanan. Iya. Banyak lebih nilai.
tinggi. Wisata juga ya. Nah itu yang terjadi tuh. Termasuk juga ini. Ngomong, halo? kok bentar kok. Itu kursimu warnanya pink sama ungu ya kok? Ini kursi anakku. Ini kursi kebanggaan anakku. Jadi nggak akan aku lepas gitu. Nggak akan aku ganti. Senang sekali anakku duduk sini. Maksudnya? Boleh? Apa? Bisa bahas maksudnya? Bisa bahas yang lain nggak? Tuh, itu pada ngomong tuh, Pak Wandi yang putus-putus tuh. Kan? Nggak bisa sambung-sambung tuh. Nah, itu juga... Udah, sekarang udah nyambung. Itu terjadi juga dalam beras, dalam jagung, ya kan? Kalau kita ngomong swasembada beras, luas lahan panenannya berapa, lahan per hektar berapa, pendapatan petani berapa, itu secara statistik kan kelihatan itu sebenarnya. Dan berat sebenarnya, tapi dipaksa kita keluarkan uang terus untuk pupuk, untuk subsidi benih, saprodi apa segala macam gitu. Yang menurutku anggarannya dibuang banyak sekali untuk mempertahankan pencitraan mengejar swasembada. Padahal secara statistik sebenarnya bisa dilihat bahwa ini sia-sia gitu loh, sia-sia dan si A si B. Itu kenapa kita nggak kembangin ke yang lain? Secara statistik juga bisa dilihat, misalnya panenan ubi, panenan singkong itu bisa substitusi sama beras lah. Kayak gitu. Itu menghindari bias seperti itu. Seperti apa? Caranya bagaimana ya? Masa data itu kalah dengan kepentingan citra politik gitu loh. Itu terus-terusan terjadi. Nggak ada pertanyaan yang lebih enteng kok. Nggak. Saya harus pertanyaan yang berat. Kalau pertanyaan enteng itu buat Paring sama Gibran aja kan. Kalau kamu tanya aku tanya siapa kok. Jadi ya itu adalah ada banyak variabel selain data dalam pengambilan keputusan. Idealnya hanya data. Ya. Tapi kenyataannya dalam hari-hari variabel yang lain jauh lebih kepentingan, jauh lebih mewarnai ya. Contoh deh, soal data ya. Berapa banyak antara kita yang di kantungnya duitnya tinggal 100.000, dicek faktanya dia punya 100.000, di saldo ATM-nya tinggal 50.000, dan memilih beli harga 2 juta. Beli apa? Tas. Oh. Harganya 2 juta. Itu logika ada, apa yang kita pakai? Itu ada ya kayak gitu. Ada orang yang mengeluh, sebut saja teman saya ya, nama samaran ya, Paring gitu. Nah, ini nama samaran. Dia baru curhat. Musim kayak ini nggak ada konsultan, nggak ada jasa konsultan, dia nggak bisa jadi konsultan di mana-mana gitu ya. Iya, betul. Habis itu dia baru beli sepeda impor. Iya betul, aku lihat fotonya itu. Sombong sekali, betul. Logis apa enggak kayak gitu? Enggak logis. Tanya menyatakan, 1, dia pemasukannya terganggu. Iya, betul. 2, saldo di bank dia menyampaikan minim sekali. Uang cash dia tinggal beberapa ribu. Habis itu dia beli sepeda yang harganya jutaan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kayak gitu tuh otaknya dipakai nggak kok menurutmu? Emosional yang dipakai itu. Itu dia. Dan jangan-jangan nggak punya. Gitu. Tapi dia punya kos-kosan itu, ratusan pintu. Bisa jadi itu yang buat beli sepeda dari situ. Kan dia nggak pernah ngomong. Iya, itu. Iya. Datanya malah disampaikan. Itu mungkin ada bias juga ya dalam penyampaian data oleh Paring Waluyo ya. Atau ada lagi satu orang ya, dia mengeluhkan nggak punya cukup duit dan lain sebagainya, tapi di Instagram dia post 2.000 bukunya baru terjual. Oh, yang harga, yang 2 ton itu ya ditimbang ya? Iya. Betul. Masuk akal nggak itu? Itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Namanya Hari Gibran gitu ya, sebut saja nama samaran. Nama samaran, betul. Nama aslinya Hari Purnomo soalnya. Oh. Yang itu, yang temenmu yang pegangannya dolar terus tapi mengaku kemana-mana susah uang itu juga sama juga itu. Secara statistik juga susah dipercaya itu.
Kayak gitu. Jadi secara fakta dia itu menerima duit dari asing luar biasa besar dalam mata uang yang berbeda-beda. Ya. Tapi tiap hari makannya pecel coba. Iya. Difoto lagi kalau makan pecel. Masuk akal? Nggak masuk akal. Memang. Nggak masuk akal. Berarti memang ini ada kesalahan mengakar ya, nggak cuma politik ya. Ternyata teman-teman sekitar kita pun sering seperti itu ya. Mengacaukan data gitu, mengacaukan data gitu, mengacaukan statistik. Tapi kalau teman-teman itu kan demi pencitraan. Kalau ini kan demi apa ya? Menggunakan statistik untuk proyek aja gitu. Bisa juga contohnya kayak gini, ya ada salah satu caleg beberapa tahun kemarin ya. Perasaanku nggak enak nih. Apa caleg? Dia tahu data orang miskin itu di desa A. Iya. Tapi dia malah ngasih sumbangan ke desa B. Karena di situ dia. Nah, sebut saja namanya Koko gitu ya, misalnya nama samaran. Kenapa jadinya ke aku? Karena di situ ada konstituennya. Jadi kadang itu sekali lagi kok, data itu bukan satu-satunya variabel latar belakang untuk pengambilan keputusan. Banyak variabel yang lain. Yang menentukan kepentingan gitu. Ya. Itu bulinya nyalek aja, yang konvensi wali kota nggak dibully sekalian? Nanti. Oh, konvensi wali kota dibahas kan gagal. Oh, gagal ya. Kayak gitu. Apalagi nih, bentar. Kamu jangan terlalu banyak baca contekan dong kok. Loh ya, baca contekan Pak, aku nggak bisa spontan soalnya orangnya. Karena kalau spontan jadi lucu. Yang habis ini. Pemimpin itu berarti harus sadar statistik toh. Nah, kadang-kadang pemimpin itu nggak sadar statistik. Ring satunya gimana? Kalau misalnya nih, kita kan masing-masing punya ring satu, punya ring satu masing-masing kan, jaringan kita kan. Untuk mengingatkan leader itu care terhadap statistik itu gimana ya cara bahasa sederhananya ya? Care sama data lah. Ya nggak usah diingetin. Gitu ya sih. Nggak usah diingatkan gimana? Nggak usah. Ya udah biar resikonya dia, capek kita ngingetin kayak gitu. Ya konsultan aja capek, apalagi orang biasa seperti saya ya. Soalnya kadang yang bikin capek itu bukan masukan kita ya, tapi cairnya lama. Emang itu benar itu. Benar, kalau orang nggak concern sama data, kan? Terus kita jadi konsultan data, bayarnya lama itu. Nggak masuk prioritas itu. Itu dia. Nggak masuk prioritas kita. Itu kalau misalnya data diperbaiki menggunakan apa? Kita ini kan cukup luas ya. Wilayahnya itu luas, habis itu terpisah-pisah. Itu pengambilan data ini tentu saja aku ngelihat nggak mudah gitu ya. Atau punya cara yang ini dengan teknologi hari ini gitu. Kok sekarang sebelum ngomong pengambilan data ya, ini ada satu fakta yang lucu. Kamu ngerti nggak jumlah kota kabupaten di Indonesia ada berapa? 500-an. 514 ya. Jumlah desanya 80.000 lebih. Iya, 80.000 lebih. Nah, tiap 6 bulan jumlah desanya itu berubah antara 600 sampai 2.000. Lu kok bisa? Lah, aku terus tanya siapa kalau kamu tanya aku kok? Enggak, kok bisa mulur mungkret desanya itu gimana? Loh, jadi gini. Kadang ada desa, ini yang menarik nih. Secara de facto dia itu sudah berbentuk desa. Oke. Tapi dari secara de jure ada keputusan menteri bahwa itu adalah sebuah desa, itu belum terbit. Okay. Jadi desa tidak ada. Oke. Tapi secara existing ada. Nggak ada. Oke. Ada desanya. Nah, ada juga yang menarik nih. Bahwa data-data desa itu, ini kita belum ngomongin seperti menuju ke pertanyaan tadi ya. Bagaimana cara memperoleh data-data dari sekian banyak luasan di Indonesia. Luasan, ya betul.
mesti berterima kasih sama BPS. Terima kasih BPS. Nanti aja dulu. Oh, nanti. Kita kayak Jadi BPS itu adalah lembaga sensus dan survei, lembaga statistik. Salah satu dari 5 besar terbaik di dunia. Wow, baru tahu aku. Iya, karena dan keluasan data yang dimiliki amat sangat besar. Nah, contoh nih kok, dia itu setiap hari memantau berapa ribu jenis komoditas, satu persatu di seluruh Indonesia. Nah, orang-orang sering membandingkan Indonesia dengan Singapura, itu jelas nggak masuk akal juga, ya kan? Nggak bisa apple to apple. Betul. Nah, kalau kita membandingkan, sebenarnya, ya kok anakmu minta uang sakunya, tolong dikasih dulu kok. Enggak minta uang saku itu. Enggak, anakku itu sekali minta pakai... Apa? Halo? Kok nggak transfer sih? Kok minta cash? Enggak. Udah habis 5 juta sehari itu habis. Aku agak capek juga kondisi kayak begini. Minta uang 5 juta sehari. Ribet. Terus Pak tadi... Kamu masih halusinasi juga ya, sampai sekarang ya? 5 juta dolar Zimbabwe. Itu setara dengan 20.000 ya. Kok jadi pertama sumber data dan keluasan tadi. Indonesia itu hanya bisa dibandingkan dengan satu benua Eropa. Satu benua Eropa. Jarak antara Jakarta Surabaya itu kan seperti Paris ke London. Terus kita mau membandingkan Indonesia dengan negara-negara, nggak fair. Terus kedua nih, kenapa data kita seringkali dipertanyakan tadi ya, cara ngambilnya bikin orang bete nih 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, ya kan? Ya. Banyak negara itu yang sensusnya 12 tahun sekali. Wow. Kita itu termasuk yang paling rutin dengan tingkat kerapatan yang tinggi sehingga bisa menyusun forecasting ya dengan jauh lebih baik. Tapi memang benar sih, tantangannya kita bukan di soal memperoleh data dan mengolahnya, tapi menggunakan dalam kehidupan sehari-hari itu susah. Menjadikan itu dasar kebijakan itu juga problem juga itu. Iya, paham. Kamu sendiri ya di perusahaanmu deh, itu pakai basis data nggak? Sudah. Atau pakai basis itu? Pakai basis apa? Yang terakhir nggak dengar suaramu. Harga. Oh, iya basis harga, Pak. Aku sih basis margin. Pokoknya margin masuk, ambil, ya kan? Aku nggak bisa mikir terlalu... Halo? Kon mau coba itu ya? Kon mau coba komentari Gibran ya? Pocon? Gibrannya jadi. Ini tinggal Paring masuk, Gibran masuk. Ini tinggal Daru aja nih yang perlu ngambil. Aku sih kalau untuk data ya aku ngambil sebagian, tapi nggak semua lah. Aku nggak terlalu pinter lah. Nggak semua orang itu terlahir menjadi pinter seperti Paring Waluyo kan? Iya. Kira-kira gitu. Paring itu pinter banget, tapi tidak pandai. Ya manusia tidak sempurna lah ya. Daru kalau juga pinter. Gibran lucu kok. Dia meskipun mukanya nggak begitu baik ya, tapi hatinya cukup baik, relatif baik. Ya. Kalau Daru ya mukanya enggak. Kalau Daru gimana? Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar ya. Darunya nggak ada yang benar. Daru itu sebenarnya pinter, Daru itu pinter. Cuman ini aja salah jalan aja. Aduh, ngeri. Waduh, Triadri punya IG nggak ya? Kok nggak kelihatan dia? Masa temennya lagi enggak, karena dipantau sama mantannya kan. Oke. Bahaya itu emang. Bahaya. Kayak gitu. Terus tadi pengambilan data nasional tadi, cara efektifnya menggunakan apa ya, Ndi? Sorry, untuk perusahaan ya, bukan untuk negara ya. Ya.
sekarang sudah banyak dimulai kita pakai teknologi menggunakan ponsel, ya. Tapi ini cukup banyak menimbulkan perdebatan soal keabsahan, validasinya gitu. Nah sekarang contoh nih, kita mau mensurvei orang yang punya ponsel atau tidak gitu ya. Pertanyaannya disebarkan lewat SMS. Ya semuanya pasti punya ponsel. Sudah bias dari awal ya. Itu iya. Kalau kita ke supermarket kadang ya, kalau ke supermarket, kalau misalnya ke supermarket sering kan ditemuin sama SPG, Pak untuk kuesioner nih, untuk survei nih. Gitu. Iya, betul. Apakah Anda membeli pasta gigi gitu? Padahal udah jelas kita lagi pegang pasta gigi, pasti jawabnya iya. Jadi kadang dalam pengambilan data ini seringkali kita berhadapan dengan dua dilema. Data ini untuk tujuan penelitian ya, atau untuk tujuan peneliti. Tujuan meneliti. Gimana? Iya. Tujuan penelitian tujuan atau peneliti. Atau tujuan peneliti. Oh, tujuan peneliti. Jadi sudah ditentukan dulu ya ujungnya ya. Iya. Nah, itu juga sering terjadi kok yang ya kayak klien-klienmu lah ya, kadang kan minta justifikasi gitu. Asu. Gimana kok? Klien-klienmu masih suka kamu bohongin juga? Gak ada ya, aku jujur kalau sama klien itu. Itu aku jadi teringat Paring itu. Paring cerita sama aku itu. Berapa konsultan itu diambil gitu ya untuk mengaudit program-program supaya menjustifikasi bahwa program itu benar gitu. Waring itu cerita itu lucu banget. Ya jauh sebelum dia berpolitik sih. Itu ketawa pun. Sekarang dia udah jarang cerita. Semuanya rahasia sekarang. Bentar, tanya dikit. Itu proyek yang mana itu? Enggak. Kamu tidak terlibat waktu itu. Saya satu invoice sama Paring soalnya. Dia sudah ngomong dari awal. Wanti diajak. Kan Halo? Ya? Gimana dimakan berdua sendiri? Iya, soalnya kalau ngajak kamu rusak ntar gitu, kata Paring begitu. Akhirnya ya jadi kebun itu yang dia beli yang itu loh di sebelahnya kebun kelapa yang dia punya itu dia beli lagi itu untuk nanam melon sama ketimun itu. Adalah 2-3 hektar itu di mana ya lupa aku. Mana sih dia itu? Yang banyak jati itu loh apa sih? Bojonegoro, betul. Bojonegoro. Aku yakin Paring itu kalau dibiarkan terus-terusan invasi lahan itu bisa jadi sepertiga Bojonegoro itu punya dia tuh lahannya ntar. Aku sebenarnya yang lebih khawatir kalau dia invasinya di luar Bojonegoro. Oh. Bojonegoro dia masih hormat ya tanahnya aja. Kalau di tempat yang lain tanah dan beserta perempuan-perempuan di atasnya diakuisisi juga. Waduh, ini ngeri. Udah. Nanti kita diserang teman-teman feminis. Ada Mbak Diah Cito. Coba kita sekarang lihat komen-komen dan dia. Oke, sip. Komennya opo ae. Moga komennya bener-bener. Gibran, tak laporno SJW. Laporno SJW kenalanmu paling wandi. Aku. Gibran duluan sing ngisor. Gibran. Jadi nanti Paring akan jadi pengembang akun bodoh Paring. Agung bodoh Paring lucu. Padahal dia mau jadi biker ya, sepedanya baru. Iya. Gini. The New Visions ID. Ini apa ini? Cairnya lama. Siapa itu? Cairnya lama masuk. Bener ini. Nah emang ini urusan invoice lama ini. Tapi ada yang cerita gara-gara invoice lama itu dia selamat loh, Ndi. Jadi teman kerjanya akhir tahun, bayarnya itu harusnya Januari, ternyata ketunda sampai Maret sama April bayarnya. Pas dia nggak ada kerjaan kan COVID kan, jadi dia terima uangnya itu terlambat tapi disyukuri, alhamdulillah bayarnya terlambat. Karena kalau masuknya Januari ya habis uangnya gitu. Ya alhamdulillah ya. Selalu ada hikmah di balik semua permasalahan.
Tuhan bekerja dengan cara misterius ya. Serius, bener, bener. Makanya jangan nggak usah merasa dekat dengan Tuhan lah ya, dengan berharap surga dengan menciptakan neraka di dunia buat orang lain. Gitu. Maksudmu apa kok? Enggak lah. Palibas ini Palibas itu apa tadi ngomong? Waduh, jadi forum rasan-rasan. Nah, ya memang kamu kira ini mau jadi forum serius ya? Terima kasih. Nggak mungkin lah kita. Kalau serius kita tayangnya nggak di Instagram, di TV. Kalau mau serius nunggu paring aja IG live ya kan pasti. Iya, pasti serius. Pasti serius. Aku masih ingat aku pulang umroh, teman-teman datang loh, kamu Gibran, terus aku cerita pengalaman spiritual, terus Gibran merendahkan itu, aduh, aku sampai keinget sampai sekarang. Ya jelas aja kamu nangis di Ka'bah. Kamu Islam pertama kali lihat Ka'bah ya nangis. Orang Hindu pertama kali ke Sungai Gangga, ya nangis kok sama. Orang Buddha pertama kali lihat Borobudur, ya nangis juga gitu. Ya itu ya sama semua, nggak ada yang menarik. Paring spektakuler ya kan. Aku cuma menangis kalau nggak cair-cair. Ini nih, Mas Wandi dan Mas Ko. Ada pertanyaan? Ini agak serius nih. Data sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Menyikapinya bagaimana? Ini dua orang nih. Yang tadi yang nanya itu Aris Setiawan, terus diulangi sama Mbak Nia susah banget namanya, Nia Nisa ya. Niani Syahdan apa sih? Niani Syahdan. Iya sih, sering kayak begini ya. Contohnya gimana sih kok misalnya? Ya data utang aja nih. Data utang luar negeri misalnya. Data utang luar negeri selalu dibilang utang lagi gitu. Kenapa negara itu defisit? Padahal secara datanya kan defisit itu terjadi karena memang kita mau aim pertumbuhan yang lebih tinggi atau punya project long term yang harus dipikirkan gitu kan. Terus utangnya juga dimitigasi dengan serius, nggak seperti masa lalu. Tapi orang selalu menganggapnya utang itu ya nggak boleh gitu loh. Satunya bilang utang itu perlu gitu. Sering kan sudut pandangnya beda gitu. Menyikapinya seperti apa? Kalau aku yang jawab ya, menyikapinya ya terserah kita. Kita harus mencari tahu lebih dalam. Jangan sampai ke bawah arus. Ke bawah arus dua sisi yang terlalu positif dan terlalu negatif. Kita cari fakta sendiri, cari informasi sendiri. Kalau aku sih milih tidak bersikap apa-apa. Ya, orang bukan yang kita kok dua-duanya, ya kan? Tapi kan kesel dilihat orang kayak begitu tuh kan kesel banget gitu. Kalau kesel ya istirahat. Kenapa harus komentar? Iya benar. Kesal. Tapi yang sering terjadi kayak gini. Contohnya ya, contoh. Soal data yang sama. Bahwa contoh yang tadi aja deh. Masyarakat di pesisir itu kalau makan untuk pemenuhan proteinnya pakai tahu dan tempe, ya pakai betul. ikan. Iya, betul. Mengusulkan supaya ya udah kalau gitu harga ikan harus dibikin murah supaya nelayan bisa menikmati ikannya sendiri. Ya malah rusak mereka. Kan? Satu hal lagi ngomong, ya kalau gitu kita memperbanyak stok tahu dan tempe buat para nelayan. Jadi menurut saya data sama, sudut pandang berbeda itu sah-sah aja. Sah-sah aja. Karena gini, kalau kita menganalisis data saja, memang seringkali memunculkan sikap yang sama. Kita harus mengubah data itu menjadi informasi. Data diperkaya dengan data tambahan, diperkaya dengan data lagi, diperkaya dengan data, berkembang menjadi informasi. Nah, informasi yang berkembang terus-menerus dan menjadi keyakinan, menjadi common sense ya, itu akan menjadi pengetahuan. Nah, kalau sudah menjadi pengetahuan inilah sudut pandangnya rata-rata melihat perspektifnya sama. Butuh waktu berapa? Butuh waktu berapa dekade itu? Sebenarnya enggak juga. Contoh nih ya, simple, sederhana. Kok stasiun TV yang paling, itu nanti nyebut merek nggak enak.
Oke, sebut kebiasaan aja deh. Yes. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kok menurutmu koran yang paling tebel koran apa? Koran paling tebel Sindo. Oke, terus itu berdasarkan pengetahuan kita ya. Betul. Oke, kita sedikit ke belakang. Kita olah nih data-datanya nih ya. Bahwa koran yang paling tebel itu sebenarnya adalah Kompas. Mungkin kertasnya tipis. Jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Itu banyak sih lebih tebel kan ya. Sehingga kelihatan kayak gitu. Kayak apa? Nah, kadang gini kok. Kayak tabloid, saking tebelnya kadang kan. Saking tebelnya, betul. Banyak sisipannya. Nah, ini contoh lagi. Data yang berkembang jadi informasi ya. Contoh gini. Kita bisa tahu biodatanya para caleg nggak di seluruh Indonesia? Bisa tahu ya? Ya, bisa. Nah, apakah tahu biodatanya ini akan bisa memunculkan sudut pandang yang sama? Jelas enggak, karena cuman dari satu data aja. Ya. Betul. Nah, dari data ini kita tambah dengan data yang lain, misalnya data elektabilitas, data tentang pembagian wilayah daerah pemilihan. Ya. Kita tambah dengan data yang lain sebagainya, akhirnya jadi informasi yang utuh. Nah, kalau kita olah dengan benar, kita akan punya satu pengetahuan baru bahwa satu misalnya, ada banyak dapil yang calegnya tidak ada yang berdomisili di situ. Nah, ya sering kayak begitu terjadi, sering sekali. Setelah datanya kita olah, kita akhirnya punya pengetahuan bahwa ada banyak dapil yang tidak ada putra daerahnya yang kelahiran di situ. Ada itu dapil itu, luar biasa. Banyak. Banyak ya? Nah, ketika data itu, datanya sama. Perspektif orang beda. Tapi ketika berkembang jadi pengetahuan, orang jadi perspektifnya semuanya sama. Oh iya ya, ini kondisi yang memprihatinkan. Jadi memang data harus diolah dulu ya, berkembang menjadi informasi, jadi menjadi pengetahuan sehingga bisa memberikan nilai lebih. Kami di Lokadata menyebut ini sebagai memaknai data. Memaknai data. Kalau data aja, maknanya percuma juga kan? Nah, memaknainya yang penting. Paham nggak kok? Paham. Aku cuma mikir aja ya kayak kamu ngembangin Lokadata itu percaya sekali ya dengan masa depan data di Indonesia. Aku sendiri menaruh harapan sedikit gitu loh ke UMAK itu, ke Lokadata ya. Tapi melihat kondisi Indonesia hari ini tuh apa kita butuh berapa generasi ya untuk sadar bahwa data, informasi dan statistik itu penting gitu. Untuk menjadi dasar keputusan. Aku nggak tahu butuh berapa generasi. Ya kira-kira lah. Kan tadi statistik ya. Asumsi lah. Ya kan? Tapi gini kok. Makin ke sini kecenderungan ya, kita nggak ngomongin sesuatu yang absolut. Kecenderungannya bahwa makin hari itu makin banyak orang yang percaya pada data. Pengambilan keputusan. Oke, contoh sederhana deh. Kita baru saja dan mau mengalami masa-masa yang cukup bikin deg-degan untuk orang tua. Tahun ajaran baru. Ya kan? Pada ngecek saldo, terus cek kapasitas sekolah, ngecek jumlah angkanya anaknya berapa kan nilainya, kemudian ngecek tampung tiap sekolah berapa, terus kemudian bikin oret-oretan. Kira-kira anakku keterima di situ? Di mana? Betul. Itu cara berpikir berbasis data. Habis itu lihat data ya, sudah masuk daftar ada berapa ratus gitu kan. Rata-rata nilainya berapa kan bisa kelihatan kan ya, benar. Itu cara berpikir yang berbasis data. Sekarang malah lebih complicated lagi, ditambahin dengan
berapa jaraknya ke Jarak, rumah. betul. Nanti impactnya enggak. Kalau Ya. dia naik apa umum aman enggak? Berapa lama? Jadi orang tua Berkembang ya. saat ini semuanya jadi data analis. Secara Nah, tidak sadar ya. tidak sadar, tidak sadar. Nah, jangan sampai mereka sadar. Nah, ini contoh bahwa data punya masa depan. Terus? Berapa, Pravda, uang sakunya kurang berapa, nak? Itu Jaduk tadi, Jaduk. Jaduk ngingetin sudah mau 1 jam. Biasanya kan ntar diputus sama Instagram. Gitu. Tadi bahwa kesadaran orang per orang itu sudah mulai muncul secara tidak sengaja ya ternyata ya. Tentang data. Nah, di kalangan apalagi di kalangan bisnis dengan teknologi digital sekarang ya, kita jauh lebih aware terhadap data, ya kan? Kamu tiap pagi kan setiap bangun tidur ngecek di Twitter berapa orang yang retweet, berapa orang ngasih komen, gitu kan? Terus tiap siang Koko mencari sendiri di Google, nyari sendiri. When I'm lonely, I'm googling myself ya. Gimana? When I'm lonely, I'm googling myself. Ya Allah. Koko ngecek Instagram, yang like, berapa yang kirim box dan lain sebagainya. Nah, ntar kalau nggak ada yang like sakit perut. Gak ada terus yang galau gitu kan. Aku salah aku apa ya? Emang manusia sekarang itu juga data juga ya, bener juga ya. Dia ngecek sendiri berapa impresi orang pada dirinya melalui sosial media. Jadi tiap hari itu kita makin sadar dibantu dengan teknologi. Ya. Bolehlah kita tidak data tidak digunakan oleh pengambilan keputusan yang benar ya. Tapi setidaknya di pribadi itu kita sudah mulai yang kayak gitu kok. Awareness-nya udah masuk ya. Sudah mulai jadi kebiasaan juga ya. Ini ada sebenarnya terbiasa, mereka membutuhkan untuk data analitik maupun support untuk pengolahan data yang lebih oke, itu bisa menghubungi Lokadata. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Martin. Mas Koko dan Mas Wandi, gimana pandangan praktisi data saat ini mengenai sulitnya mendapatkan fakta real dari kondisi masyarakat Indonesia? Misalnya dalam hal pendapatan, kemiskinan, dan pengeluaran. Gimana solusinya? Ini saya agak susah untuk menjawab kemiskinan ya, karena saya sama Wandi itu kan ya terhitung nggak miskin ya, susah juga jawabnya nih. Ini pertanyaannya, aduh, coba tanyakan sama diri sendiri deh. Bener. Dia harusnya menjawab diri sendiri. Mas Martin didengar ya itu, jawab diri sendiri. Tapi emang bener sih, kayak aku sering ribut sama Paring kalau kamu dengar tentang rasio Gini itu. Rasio Gini kan hitungannya itu dari pengeluaran gitu kan. Jadi ada rasio Gini terhadap pengeluaran. Kata Paring itu bias. Karena rasio Gini itu harusnya dihitung dari pendapatan gitu. Terus aku bilang, di negara mana yang pakai pendapatan? Mungkin namanya bukan rasio Gini, tapi rasio gitu. Itu kita berantem berhari-hari loh itu. Itu nggak masuk akal itu. Gini bro, gini kok, yang tadi soal kalau aku manggil bro kayaknya aku konstituen ya kan? Jangan. Manggil Tuan Raja aja. Terus? Jadi gini kok, tadi menarik ya, gimana sih kita bisa memperoleh data yang mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia? Ya. Jawabannya ada 2. Pertama, lakukan penelitian sendiri. Wah. Kamu cek tuh 267 juta jiwa gitu kan. Kedua, kamu langganan dashboardnya Lokadata. Itu pilihannya. Lebih murah itu ya. Tidak melelahkan ya. Murah, debatable lah ya. Ya kan? Memudahkan mungkin ya. Betul. Itu jauh lebih valuable. Atau mau melakukan sendiri, ya silahkan. Ribet. Mendingan langganan. Ribet. Kalau mau langganan Lokadata bisa DM Wandi ya. Tanya-nanya gitu. Bisa langsung akun Lokadata ID atau akun saya. Jangan pakai akun Koko karena markup-nya dia 30%. 30% itu Paring Gibran Daru itu kan minta uang dengar, Pak. Aku paling kebagian 5%, Pak.
Uang dengarnya lebih tinggi. Benar. Ini ada tanya lagi. Benar. Mas mau nanya, Ya. Tina Sitanggang. Mas mau nanya, jika ingin mengambil keputusan data untuk mengambil keputusan, bagaimana cara membreakdown data-data apa saja kayaknya? Apa saja yang perlu? Dimaksudkan berdasarkan apa? Tolong kasih contoh. Aku bingung bacanya. Saman mau coba? Baca nggak? Aku baca, aku nggak bingung. Bingung juga ya? Aku nggak paham. Oh ya udah. Tolong Mbak Tina pertanyaannya diperpendek. Kami juga bingung baca kalimatnya ini. Jadi mungkin intinya gini loh kok. Kalau kita mau ngambil data untuk ngambil keputusan ya, kadang kita bingung. Data mana yang sebaiknya kita gunakan? Ya, betul. Contoh nih ya. Betul. Kalau kita mau mau merancang sebuah keputusan yang terkait dengan pembelian. Datanya ya, data harga dan lain sebagainya ya. Cara mikirnya paling sederhana itu gini. Kalau kita mau mengambil sebuah data, dan data apa saja yang kita perlukan untuk sebuah pengambilan keputusan, cari data yang pertama itu terkait dengan aspek demografis. Ya. Itu yang utama ya kan, itu jadi semacam baseline gitu. Nah, data lainnya adalah data yang kalau dia nggak ada, keputusannya jadi nggak ada gunanya. Sesederhana itu. Ya. Contoh nih ya, mau bikin pengambilan keputusan. Enaknya aku maju sebagai calon wali kota Tangsel, aku kampanye bukan. Misalnya ini, misalnya, ya kan, kan kamu udah gagal karena nggak pakai data kan, ini contoh kan. Pakai emosional, betul. Pakai emosional. Nah, jadi menentukan titik harus berkampanye di mana. Pertama, pada demografi. Orang-orangnya ada di mana saja. Berapa banyak orang. Usianya berapa. Yang terkait dengan kependudukan. Yang cowok berapa, yang cewek berapa. Mereka tinggalnya di mana. Ekonominya kayak gimana. Nah, yang kedua, setelah data itu dapat, yang terkait dengan tadi. Data yang kalau itu nggak ada, keputusannya jadi sia-sia. Adalah orang yang punya hak pilih misalnya. Tambahkan dengan data itu. Tambah itu. Dari sekian banyak orang punya hak pilih berapa. Kalau nggak ada data itu sia-sia, mau kampanye kemana? Ke PAUD. Ya percuma juga, sampai berbusa mereka juga nggak punya hak pilih. Mungkin investasi jangka panjang, 15 tahun kemudian kan. Bisa jadi. Tapi di 10 tahun mereka udah fungsi, pindah ke Jakarta. Pindah. Ini ada pertanyaan dari Mas Wisnu nih, sebentar. Pertanyaannya aneh-aneh ya. Apa sih pertanyaannya? Data soal sampah bagaimana ya? Apa saya perlu jawab sendiri? Enggak, data soal sampah gimana Mas? Apakah jika perlu tanyakan ke diri sendiri karena saya ini sampah. Ini apa sih orang ini? Tanyaannya. Tapi ini juga nih, kamu tadi bilang apa? Kamu tadi bilang menentukan data untuk mengambil keputusan itu sama juga dengan membaca laporan keuangan ya. Ada mazhab yang lihat rugi laba gitu kan. Ada mazhab yang lihat EBITDA ya kan. Ada yang lihat arus kas ya kan. Free cash flow-nya seperti apa ya, beda-beda. Ada juga gitu. satu lagi. Ada satu lagi. Apa? Mazhab yang melihat komisi berapa. Ada juga. Iya. Itu McLaren ya kan. McLaren. Aduh. Ini sudah tidak terasa, sudah mau 1 jam ini Pak Wandi. Mungkin ada 1 menit closing statement gitu. Bagaimana kita menyikapi data untuk masa depan Indonesia? Berat sekali hidup kita ini. Masa depanku aja masih belum jelas, ngomong masa depan orang. Makin berat juga ini kok. Ya, jadi ini aja, kalau Anda mau melihat Indonesia sekaya apa, data-datanya seperti apa, seluas apa, selebar apa, sedalam apa, silahkan akses. Mungkin bisa dibantu ngetik, silakan dibantu ngetik dashboard.lokadata.id. Oh siap. Di situ Anda akan Anda klik desa Anda, itu jumlah